Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani. Hari ini kita akan coba cross check perkembangan budidaya melon yang ada di greenhouse Umah Tani. Kebetulan ini memasuki usia sekitar 23 HST. Ya, alhamdulillah tanamannya sudah mulai setinggi ini ya. Rata-rata sih setinggi kurang lebih hampir lebih dari 50 ya. Ini hampir 1 meteran lah ya, kurang lebih semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi aman dan pastinya sih ini sudah mulai banyak kutu-kutuan ya. Nih bisa dicek ya, mulai dari oteng-oteng dan kutu-kutuan yang lain. Jadi memang perawatan di usia seperti ini kita fokuskan ke bagaimana pengendalian hama ya. Dan sulur atau cabang yang nanti akan dibuahkan juga sudah mulai pada tumbuh tuh ya. Ini kita coba buahkan rencana di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mudah-mudahan nanti di cabang ke-7 itu bakal buah sudah mulai mau muncul ya, seperti ini. Nah, ini juga nanti seperti ini nih, muncul bakal buahnya ya. Nah, itu juga akan kita nanti polinasi. Untuk di usia sekitar 23 ini, perawatan yang paling penting sih biasanya kita terus meng-cross check ya, atau perambatan. Karena memang di usia seperti ini tanaman sedang masa-masa merambat ya. Nanti sebenarnya ini ada yang usianya mungkin 18 HST yang seperti ini yang pendek-pendek ya, karena banyak yang kita sulam ya, karena kemarin memang akarnya karena belum sampai ke bagian pengairan yang di sini ya, jadi kemarin kita juga lupa, akhirnya ya banyak yang mati ya, ada beberapa yang mati juga karena masih terlalu kecil ya, akhirnya ya kita sulam beberapa. Nah, pada usia-usia seperti ini ya kita harus sering kontrol ya, terutama dalam pengendalian hama, karena memang kita tidak gunakan pestisida ya pada intinya. Maka dari itu ya kita juga harus sering meng-cross check. Adapun kalau misalkan kita kondisinya terlalu banyak hama, nah mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita tetap akan semprotkan. Kenapa? Tapi dengan dosis yang lebih rendah ya. Karena kenapa? Karena di sebelah sana itu ada kolam ikan ya. Jadi kalau kita semprotkannya terlalu banyak atau sesuai dosis, itu khawatir insektisidanya itu kena air kolam. Nah, begitu juga dengan yang sini ya. Nah, ini yang Sistemacida juga alhamdulillah sudah selebat ini ya perbedaannya. Nah, padahal ini kurang lebih umur sama ya. Kita waktu itu sama ya umurnya ya. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Di Sistemacida itu di usia sekitar 23 HST ini sudah muncul bakal buah juga seperti ini. Ini kemungkinan 2-3 hari ke depan sudah mulai membesar ya. Dan nanti muncul banyak ini. Tuh, ya. Jadi salah satu, kemarin juga ada yang nanya nih di kolom komentar, lebih efektif yang mana? Ya, mau tidak mau ya pasti inilah. Ini dengan space hanya satu tanaman, buah bisa merambat selebat ini, dan juga buahnya bisa lebih dari 2 lah pastinya. Mudah-mudahan sih ini juga buahnya ya minimal 10 atau 5 lah. Yang penting itu ya. Nah, jangan lupa karena kemarin rambatannya terlalu tinggi ya. Ini khawatir kalau kita terus lilitkan, khawatir ini ya, batangnya patah ya, maka dari itu kita bisa lilitkan seperti ini. Nah, ini untuk mengantisipasi bagian batang yang nanti akan terus mengendor ya. Seperti itu. Nah, perakaran di sini juga sudah mulai banyak sekali. Ini akan selalu intens kita jaga supaya tanaman tetap tumbuh sehat yang pastinya. Gitu. Nah, bagaimana pengendalian hama di sini ya? Alhamdulillah sih selama kita bisa mencoba ya. Nah, ini juga tadi rambatannya yang sudah ini ya. Tadi mulai ya, mulai terlalu rimbun ke bawah ya, akhirnya ya bisa dililitkan. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi nanti setelah kita arahkan batangnya itu, nanti dia akan dengan sendirinya memposisikan diri, daun yang hijaunya ini di atas.
ya. Karena kenapa? Karena nanti ada sinar matahari, dia juga tetap akan memposisikan secara sendirinya. Ya, untuk perawatan di usia seperti ini sih masih tetap ya fokus kepada rambatan-rambatan yang perlu nanti diarahkan. Nanti kalau sudah besar juga ya sudah lebih aman lah. Ya, yang penting kita terus lilitkan. Nah, seperti ini ya, khawatir jatuh, nanti patah ya. Khawatir kalau tidak kita arahkan, ini bisa jadi patah nanti ke depan. Nah, untuk yang ini bisa kita, ini harus hati-hati dan pelan-pelan ya. Karena kalau tidak pelan-pelan, nanti bisa, karena masih batangnya juga masih sangat lunak ya. Khawatir, iya seperti ini. Wah, bisa. Karena memang di usia seperti ini pertumbuhannya itu suatu hari bisa sampai sekitar 3 cm ya perkembangannya. Nah, ini kadang dia melilitkan sendiri ke daun. Kalau dilihat dari perkembangannya, nah di bagian yang tengah itu sudah mulai muncul bunga jantan. Kemungkinan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan kita sudah mulai sibuk di polinasi. Nah, ini yang paling penting nanti. Nanti kita akan coba share, kita coba update perkembangannya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, lebih efektif yang mana antara media talang dan juga ini ya, ember. Nah, perhatikan. Oh, pohonnya sudah sebesar ini ya. Ini yang seumuran ya. Tuh, daunnya lebih besar. Kenapa? Karena memang posisi perakarannya itu tidak tercampur dengan perakaran yang lain. Nah, jadi pada intinya perkembangan yang luar biasa itu sebenarnya adalah di budidaya ember. Bukan budidaya ember ya, media ember. Tuh. Nah, ini kan sudah mulai besar tuh dia kembangnya. Nanti bakal buahnya mudah-mudahan sebentar lagi muncul tuh. Seperti itu. Itu air apa? Tumpah. Oh, air hujan ya. Ya, kebetulan kondisinya sedang hujan, teman-teman semua. Nah, ini ya masih terus dirambatkan. Ini kenapa tadi? Apa kemarin patah? Oh ya, seperti itu. Ini sambil kita selalu cross check ya. Yang pasti penting sih ppm harus stabil, jangan sampai ada yang terlalu rendah ya. Karena memang kondisinya semua sedang membutuhkan nutrisi yang besar, yang banyak ya. Nah, yang di sebelah sini itu usianya sekitar kurang lebih baru 1 minggu ya, kurang lebih baru 1 minggu. Nah, untuk yang baru 1 minggu itu kita coba biarkan sampai nanti usianya sesuai. Nah, kita masih terus pantau ya perkembangan dari si melon ini supaya tidak acak-acakan ya, seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba khususnya di beberapa konsep yang kita punya, mau di sistem Machida, sistem ember, budidaya ember nanti kan, dengan memanfaatkan ember bekas ya, atau menggunakan sistem Machida atau talang, itu juga nanti bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Jadi yang kebingungan bagaimana cara instalasi, itu bisa kontak kami. Insya Allah kita siap membuatkan equipment yang ada di bidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Oke, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini, dan perkembangan-perkembangan yang ada di Umah Tani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Yang pasti kita cuma sharing-sharing yang ada di Umah Tani, bukan bermaksud mengajari. Dan semuanya untuk petani-petani yang sedang mengembangkan bisnis pertaniannya, mudah-mudahan bisa lancar semua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.